kuasa hukumnya saya aja semuanya. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami Ibu Tasya atas kepercayaan diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September sebelum gugatan ini kami ajukan telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh tergugat mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi mereka berdua. Dan juga pada saat ini bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah, jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Untuk teknisnya ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh rekan saya. Jadi memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100, karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya. Ya, terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak polisi. Untuk hak asuh anak gimana, Kak? Untuk hak asuh anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi. Hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk percayaannya, kami tidak ada minta harta gono ini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita kedepannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Dan tadi juga untuk timeline sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak, karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat, hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini sudah ada hasilnya. Selanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober, nanti bergulir aja. Selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Ada isu orang ketiga juga, Kak? Ini kan isu ya. Ini ada banyak lah memang yang nggak bisa kami pungkiri, juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan, karena kami sendiri tidak megang bukti bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu. Bang, udah nggak dinafkahin batin sama lahir tuh dari kapan, Bang? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal. Jadi memang kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas, kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak asuh anak. Yang menjadi dasar utama, salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan, karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya sejak tahun 2023. Cuma untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021.
lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO, Chief Financial Officer. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021 sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan yang lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi ingat ya, ini masih dugaan. Artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan. Kami akan masih melihat sebenarnya ini arahnya kemana sih. Gitu, ya. Kak juga perihal katanya rumah ibu dari Kak Tasya diseret juga. Oh, kami itu kayaknya itu ranahnya kami juga kayaknya nggak elok kalau menurut kami juga. Kami Foton ada, katakan ada, namun nggak ada. Saya nggak bisa memastikan itu. Kayaknya kalau untuk komentar itu kami tidak berani komen apa-apa. Toh misalnya itu ada ya, mungkin silakan ditanyakan langsung pada bersangkutan. Bang bisa rumah dari Kakak? Nah, nanti itu teknis itu tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Kami fokus hanya pada gugatan dan upaya-upaya hukum lain terkait dugaan-dugaan yang ada. Sama satu lagi mungkin ini, nanti mungkin kalian tahu kan Ibu Tasya ini kan public figure. Apa yang ia lakukan mungkin akan di-share juga. Ini dalam waktu dekat besok Ibu Tasya ini akan pergi keluar untuk apa? Ini tolong jangan dipelintir. Ini Ibu Tasya udah ada kerjaan dari lama yang diambil. Itu dari sebelum adanya gugatan yang diajukan. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, Ibu Tasya ini bisa dibilang sebagai orang yang menafkahi keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya juga. Jadi kerjaan seperti ini ya udah, meskipun gugatan sudah diajukan tidak dapat ditinggalkan. Jadi tolong nanti mungkin kalau dilihat jangan pelintir, nanti kesannya Ibu Tasya tidak peduli terhadap permasalahan hukum dalam proses persidangan ini. Tapi ini lebih kepada pekerjaan yang harus dia jalankan dan telah diambil. Karena tidak bisa ditinggalkan, itu sudah dari jauh hari, dan karena profesionalitas beliau lah, Bu Tasya harus mengurus ini, harus menjalani ini gitu ya. Ada kemungkinan ditarik ke pidana nggak bang soal penggelapan? Itu tadi setelah kami sampaikan itu, kami masih mengumpulkan bukti. Untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan, masih kami dalami. Bagaimana juga ini kan meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini ada lah. Cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Dari kapan bang somasi? Belum. Somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, oh ini kita serang dan sebagainya, bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih. Gitu. Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana. Kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya semua, tinggal nanti bagaimana arahnya kita lihat sama-sama ya. Kapan bang somasi itu dilayangkan? Somasi sudah dilayangkan, sudah lewat. Ya. Tapi belum sampai tenggat waktu yang kita berikan. Iya. Jadi kalau ditanya somasi udah dikirim sebulan belum juga, masih baru kami kirim. Jadi kalau mungkin belum direspon pun masih belum jawaban. Ini kita kirim somasi belum sampai 7 hari. Iya. Kalau gimana ya? Teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya. Kalau nggak tidur ya wajar lah. Tidur wajar lah. Ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh hal yang wajar-wajar aja. Terus jalanin terapi bang itu? Ini kami ya kayaknya aman-aman aja juga. Kami berapa kali meeting dengan Ibu Tasya, bahkan sebelum gugatan ini diajukan juga sering ngobrol, kita ngobrol santai. Sebagaimana kita ketahui bersama, saya orang Islam, Bu Tasya orang Islam. Awal juga saya bilang yakin mau cerai apa enggak, saya juga nggak ada ngedorong itu. Cuma karena tekad yang bersangkutan sudah bulat, ya sudah kami jadi sampaikan. Wajar kalau sedih, kalau akhirnya memikirkan. Karena kan pasti namanya suami istri kan tadinya pasti saling sayang, kepercayaan tinggi, mengurus anak sama-sama. Ternyata akhirnya seperti ini kan ya pasti sedih gitu. Oke.